Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zida ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, insyaallah ta'ala video kali ini akan membahas tentang pendapat Imam Malik dan para Malikiyah rahmatullah alaihim rahmatan wasi'atan yang menyatakan bahwasanya tidak boleh dalam berkurban berkongsi. Ada beberapa orang berkongsi, 5 orang atau 7 orang berkongsi dalam pengadaan baik kambing, begitu juga sapi, begitu juga unta. Imam Malik mengatakan itu tidak boleh dan tidak sah kurbannya. Bukan cuma kurban, kata Imam Malik, ini berlaku pada hadyu, al-hadyu, binatang yang disembelih oleh orang yang haji tamattu, begitu juga qiran atau yang melakukan pelanggaran ihram haji atau umrah. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, Imam Malik berkata dalam Muwatta, beliau mengatakan, pada dasarnya seseorang itu menyembelih seekor sapi atau unta atau kambing untuk dirinya dan mengikutkan keluarganya. Itu yang aslun. Jelas ini ada dalilnya. Nabiullah Muhammad SAW, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan di situ, "Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqarati." Artinya Nabiullah Muhammad SAW berkurban untuk istri-istrinya dengan seekor sapi. Jadi sapi tersebut dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, itu yang disembelih dan peruntukan pahalanya untuk termasuk untuk istri-istrinya. Lalu Imam Malik mengatakan, fa amma yashtariyan nafarul badanata awil baqarata awil syata. Adapun apabila sekelompok orang mereka berkongsi dalam membeli unta ataupun juga sapi ataupun juga kambing, mereka berkongsi di sana untuk an-nusuk, untuk beribadah seperti al-haji atau juga berkurban. Semua orang mengeluarkan hartanya atau harganya untuk berkongsi dan mereka memiliki daging masing-masing. Imam Malik mengatakan fa inna dzalika yukrahu, maka itu adalah dimakruhkan. Itu kata Imam Malik. Jadi memang Imam Malik sekali lagi tidak membolehkan apabila terdapat kegiatan berkongsi dalam pengadaan hewan kurban. Kalau ditanya apa alasannya, Imamul Qarafi menjelaskan hal tersebut. Alasannya kira-kira ya juga kias, tidak ada, artinya begini. Tidak ada nas dari Nabi Muhammad SAW yang melarang bahwasanya berkurban itu mesti untuk pengadaan daging sapi, begitu juga unta harus mesti seperti kambing. Tidak ada hadis dari Nabi yang seperti itu. Cuman Imam Malik sebagaimana dikatakan oleh Al-Qarafi dalam bukunya Al-Zakhirah atau Malikiyah dalam hal ini, mengatakan kami mengkiaskannya dengan syah, dengan daging, dengan kambing. Apabila berkurban dengan kambing tidak boleh kecuali pengadaannya oleh satu orang, maka begitu juga berkurban dengan hewan-hewan yang lain. Apa bedanya kambing dengan sapi? Dan apabila sebahagiannya, artinya sebahagian hewan kurban, sebahagiannya saja, contohnya seseorang menyembelih kambing, hanya sebagiannya saja yang diniatkan untuk berkurban, namun sebahagian dari kambing itu ditujukan untuk diniagakan, contohnya untuk dibuat sate, maka itu tidak dikatakan berkurban. Kata Al-Qarafi, maka begitu juga pada unta, begitu juga sapi. Jadi tidak dikatakan berkurban kecuali utuh. Jadi apabila contohnya sapi itu dimiliki oleh 7 orang, diadakan oleh 7 orang, maka itu tidak dikatakan berkurban. Ada lagi, mereka juga mengkiaskannya dengan itqu raqabah, yaitu ketika memerdekakan budak. Dalam memerdekakan budak kan tidak boleh berkongsi, harus satu orang yang melakukan pelanggaran yang dampaknya atau hukumannya adalah dengan memerdekakan budak. Contohnya laki-laki yang jatuh pada
istrinya atau menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka diperintahkan langkah pertama untuk memerdekakan budak. Tidak mungkinlah laki-laki tersebut contohnya meminta untuk berkongsi dengan orang yang lain yang melakukan pelanggaran sama untuk memerdekakan seorang budak. Nah, seperti juga dengan seperti juga dengan berkurban. Jadi itu alasan. Jadi alasannya sekali lagi alasan Malikiyah, dan itu diakui itu oleh para ulama Al-Malikiyah, ya seperti Al-Qarafi dalam bukunya Al-Zakhirah, beliau mengatakan bahwasanya dalil kami adalah dalil qiyas, itu seperti itu, dan kawaid. Yang selanjutnya Malikiyah berpendapat, kata Al-Qarafi, adapun hadis bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu, yang dimaksud adalah hadis yang di Sahih Muslim. Nah, Jabir mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ekor unta an sab'atin untuk 7 orang, wal baqarata an sab'atin, dan juga satu ekor sapi untuk 7 orang. Imam Al-Qarafi mengatakan ini kemungkinan Nabi yang berkurban untuk mereka. Dan bagi Nabi, mereka umatnya adalah keluarganya. Itu kata Imam Qarafi dalam bukunya Al-Furu'. Jadi di hadis ini hanya disebutkan bilangannya, kata Imam Qarafi. Yuzkaru al-adadu, yang disebutkan hanyalah jumlah, yaitu 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang, seekor unta 7 orang. Yang disebutkan hanyalah bilangan. Sapi seekor untuk 7 orang. Tapi tidak disebutkan siapa-siapa yang 7 orang itu. Nah, kata Imam Qarafi, berarti hadis ini tidak menjadi hujjah bagi kami, karena yang dimaksud di situ adalah Nabi yang memiliki unta tersebut atau memiliki sapi tersebut, itulah yang disembelih untuk masing-masing 7 orang. Dan kata beliau bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah keluarganya, itu adalah keluarga Nabi, itu adalah anak-anaknya Nabi. Seperti itu. Itulah alasannya Malikiyah. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh berkongsi dalam pengadaan hewan kurban, baik kambing, domba, begitu juga unta dan sapi. Itu pemahamannya Imam Malik. Tapi apakah ini sebagaimana video sebelumnya, kebanyakan ulama mengatakan enggak, mereka tidak setuju dengan hal tersebut, karena terdapat lafaz di Sahih Muslim yang menunjukkan bahwasanya hewan yang dikurbankan ketika Hudaybiyah yang di hadis Jabir itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di Imam Muslim, di Sahih Muslim, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji. Kami keluar bersama dengan Nabi, berangkat bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu bertahlil untuk haji, untuk melaksanakan haji. Fa'amarana Rasulullah, lalu Nabi memerintahkan kami an nashtarika fil ibili wal baqari, untuk kami berkongsi, an nashtarika, untuk berserikat pada unta dan juga sapi. Kullu sab'atin minna fi badana, setiap 7 orang dari kami pada 1 ekor. Ini dalil bahwasanya yang berkongsi di situ bahwasanya hewan yang disembelih tersebut bukan dari Nabi. Dan meskipun pada sanadnya ada kedhaifan, namun ini pemahaman kebanyakan sahabat, tidak sejalan dengan pemahaman yang dikatakan oleh para ulama Malikiyah, seperti dalam Musnad Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan, walaupun pada sanadnya ada Mujalid bin Sa'id, dan ini hafalannya bermasalah, akan tapi hadis tadi menguatkan pemahaman tersebut. Jadi cerita asar ini adalah Ibnu Umar juga berpendapat bahwasanya sapi, begitu juga unta, ketika dikurbankan hanya cukup untuk 1. Pengadaannya hanya boleh diadakan oleh 1 orang, tidak boleh lebih daripada itu. Tapi sahabat yang lain mengatakan tidak demikian, boleh berserikat sebanyak 7 orang dalam pengadaan unta ataupun sapi. Dikatakan di sini, Asy-Sya'bi mengatakan, qultu, artinya sa'altu Ibnu Umar, saya bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qultu al-jazuru wal baqaratu
tujzi'u an sab'atin. Unta dan sapi cukup untuk 7 orang. Boleh untuk 7 orang. Abdullah bin Umar menanggapinya. Qala ya Sya'biyu, wahai Sya'bi, walaha sab'atu anfusin. Kenapa 7 orang? Apakah sapi dan unta itu memiliki 7 nyawa? Sehingga boleh untuk 7 orang. Jadi Abdullah bin Umar persis seperti pemahaman yang kemudian dipahami oleh Imam Malik, bahwasanya 1 nyawa untuk 1 orang saja, artinya 1 hewan untuk 1 orang saja. Apa kata Sya'bi? Qultu, Sya'bi mengatakan, inna ashaba Muhammadin, sesungguhnya para sahabat Muhammad, sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain, yaz'umuna, mereka berpendapat, anna Rasulullah SAW sanna al-jazura wal baqara an sab'atin. Mereka itu menyunahkan, mengajarkan untuk unta dan sapi untuk 7 orang. Artinya boleh ya, bukan wajib 7 orang. Kalau 1 orang berkurban dengan seekor sapi atau seekor unta itu lebih baik lagi. Namun apakah boleh 7? Ini dia pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwasanya insyaallah Ta'ala pendapat jumhur ulama bahwasanya dibolehkan seseorang untuk berkurban dan berkongsi dalam pengadaan sapi, begitu juga unta, itu adalah pendapat yang benar insyaallah Ta'ala. Tidak mesti harus 1 orang 1 ekor unta, dibolehkan. Walaupun afdal ya, 1 orang 1 ekor unta, 1 ekor sapi dikurbankan oleh seorang, itu afdal. Namun apakah boleh berserikat maksimal 7 orang? Jawabannya insyaallah Ta'ala boleh. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.